Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 1004 subscriber kuliah akuntansi atas dukungan teman-teman. Channel ini alhamdulillah tetap bertahan sehingga saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman dengan beribu-ribu kebaikan. Di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas seputar fraud audit atau audit kecurangan. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa video kali ini akan membahas seputar tentang fraud atau audit kecurangan. Nah, kira-kira penting nggak sih kita mempelajari fraud atau kecurangan ini, terutama dalam mata kuliah auditing? Yang perlu kita garis bawahi atau kita tekankan di sini, teman-teman, bahwa fraud itu berbeda dengan kesalahan. Fraud itu sesuatu yang disengaja, caranya banyak, bisa dengan penghilangan bukti, memalsukan laporan keuangan, maupun dengan memanipulasi data. Sementara kesalahan itu tanpa disengaja, biasanya dia tidak berulang. Nah, fraud akan kelihatan dia biasanya dilakukannya berulang-ulang. Nah, 5 unsur penting sesuatu itu bisa dikatakan fraud atau tidak. Yang pertama adalah mispresentation, artinya salah pernyataan, dan ini selalu berulang. Indikasi orang melakukan kecurangan itu selalu akan berusaha menutupi kecurangan satu dengan kecurangan yang lain. Nah, ini akan kelihatan alurnya ketika sebuah fraud atau sebuah kecurangan itu mulai kedetek sama auditor. Yang kedua, unsur yang kedua adalah past or present. Artinya ini kejadian di masa lampau atau masa lalu yang bisa mempengaruhi kejadian atau aktivitas-aktivitas di masa yang akan datang. Nah, ini penting untuk kita sebagai auditor mendeteksi mana kategori dia kecurangan atau mana dia kategori kesalahan. Yang ketiga, dia material fact, artinya sangat material, bersifat material. Dalam sebuah akun laporan keuangan, misalnya ada dia piutang. Piutang itu material karena dia sifatnya liquid atau jumlahnya sangat besar dengan yang lain. Yang keempat adalah make knowingly or recklessly, secara sengaja atau bisa juga tanpa perhitungan. Bisa juga fraud yang rapi itu dia diperhitungkan step by stepnya, jadi cara dia menyembunyikan fraud-fraudnya. Nah, intinya fraud ini disengaja, sementara kesalahan itu tidak. Yang kelima adalah act of misrepresentation, artinya pihak-pihak yang dirugikan ini bereaksi atas kecurangan tersebut. Misalnya saya selaku direksi karena dicurangi oleh manajer saya langsung bereaksi minta diaudit, atau lebih parah lagi saya laporkan dia ke polisi, misalnya seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa kita sebagai auditor ketika nanti bekerja harus bisa membedakan bahwa tidak semua kesalahan itu fraud. Jadi kita tekankan ketika kita menemukan kesalahan itu bukan berarti dia langsung kita vonis dengan oh ini Anda melakukan fraud. Kita harus dalami lagi. Bisa jadi penyebabnya adalah memang human error atau ketidaktahuan si penyusun laporan keuangan. Nah, sementara bedanya lagi, kesalahan itu tanpa disengaja, sementara kecurangan itu disengaja. Diperhitungkan baik-baik. Apa saja sih bentuk biar kita bisa bedakan mana dia kategori kesalahan, mana dia kategori kecurangan. Nah, biasanya yang namanya error itu tujuannya
Kalau dia fraud, initial error atau yang disengaja, itu untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, itu jelas bahwa biasanya ingin mempertahankan posisinya sebagai manajer misalnya. Jadi dilakukanlah window dressing atau rekayasa dari laporan keuangan sehingga laporan keuangan itu terlihat baik. Manajemen jadinya suka dong sama dia yang bisa menghasilkan laporan keuangan yang bagus atau labanya naik, asetnya naik, hutangnya turun. Nah, padahal itu tidak dalam kondisi yang sebenarnya. Atau yang kedua, dengan cara melakukan check kitting atau saldo rekening bank itu ditampilkan lebih besar sehingga current rasionya terlihat baik. Jadi seolah-olah bahwa perusahaan ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Kenapa? Karena kasnya itu tinggi. Otomatis kalau kas itu tinggi, operasional si perusahaan itu tidak akan terganggu. Yang kedua, kategori dari unintentional error atau kesalahan yang tidak sengaja. Ini lebih kepada human error yang sifatnya itu sangat manusiawi. Misalnya salah dalam penjumlahan atau salah dalam menerapkan PSAK karena ketidaktahuan atau mungkin belum mendapatkan informasi. Nah, ini kita garis bawahi di sini ya teman-teman, agar clear mana posisi kita sebagai, kapan kita menganggap ini sebagai fraud dan kapan kita menganggap ini sebagai kesalahan. Yang perlu kita tekankan ketika menjadi auditor nanti, ini sangat tergantung dengan judgement kita. Karenanya sebagai auditor kita lebih orientasi kepada evidence dan bukti, bukan kepada emosional, sehingga apapun hasil pertimbangan kita itu murni ilmiah, murni sangat profesional, sehingga apapun yang kita putuskan itu bebas dari konflik of interest. Selanjutnya pertanyaannya adalah, nah apa sih yang menyebabkan fraud ini terjadi? Kok orang bisa dengan mudahnya melakukan fraud? Nah, ini kadang menjadi tanda tanya kita. Apakah orang ini tidak memikirkan dampak di masa yang akan datang? Atau memang ada kebutuhan apa sih sehingga harus melakukan fraud? Nah, fraud ini ada 3 jenis teman-teman yang harus kita ketahui ketika teman-teman terjun di lapangan nanti. Ada fraud terhadap aset, ada juga fraud terhadap laporan keuangan, dan ada yang namanya korupsi. Nah, ini biasanya lembaga pemerintah nih. Kasus hot terbaru, dana bansos dikorupsi. Saya tidak habis pikir dengan cara itu ya. Selanjutnya, mana sih dia yang kategori fraud terhadap aset? Ini mudah sekali nih, teman-teman bisa cek nanti ketika terjun di lapangan. Contohnya ada cash misoperation, artinya ada penggelapan cash atau penggelapan kas. Ada kas 500 juta diambil untuk kepentingan diri sendiri, katakanlah untuk beliin tas istrinya 25 juta diambil, terus besok mau beliin motor anaknya diambil lagi 20 juta, besok mau beli mobil istri diambil lagi uang kasnya, digelapkan, dibuatlah akun-akun untuk memalsukan transaksi itu, seolah-olah transaksi itu untuk operasional padahal untuk kepentingan dia sendiri. Atau melakukan pembayaran fiktif kepada supplier, seolah-olah ada kewajiban kepada pihak ketiga yang harus kita bayar, padahal uangnya kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ada yang sifatnya juga non-cash, artinya tidak dalam bentuk uang atau apapun, tetapi menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Misalnya dianggarkan setiap tahun itu ada perjalanan biaya atau anggaran untuk perjalanan dinas, untuk kebutuhan ekspansi, ketemu klien atau yang lainnya, tapi digunakan oleh kita atau oleh klien, oleh auditi ini untuk jalan-jalan atau untuk liburan keluarga, misalnya seperti itu. Yang kedua, fraud terhadap laporan keuangan. Nah, ini sifatnya bisa yang bersifat finansial ataupun yang non finansial. Nah, caranya yang sering terjadi adalah pemalsuan misalnya bukti transaksi, atau mengakui kas atau suatu transaksi itu lebih besar atau lebih kecil. Katakan transaksi hanya 5 juta, diakui 7 juta, 2 jutanya
lari ke kantong pribadi. Nah, itu adalah contoh dari fraud terhadap laporan keuangan, dan yang seperti itu biasa terjadi di perusahaan. Yang ketiga, bentuk fraud yang ketiga adalah korup atau korupsi. Nah, ini bisa terjadi karena adanya konflik of interest atau konflik kepentingan, sehingga kebijakan-kebijakan si klien itu menguntungkan seseorang atau menguntungkan kelompok atau menguntungkan sebuah golongan. Dan di dalam transaksi atau lingkup operasional si perusahaan itu ada semacam suap menyuap, dan itu dianggap lumrah. Nah, ini adalah 3 jenis dari bentuk fraud yang biasanya akan kita temukan ketika kita melakukan proses audit. Tapi tidak mesti selalu ketemu ya. Cuman ini menjadi warning kita ketika kita menjadi seorang auditor atau memeriksa dari laporan keuangan. Ada 3 yang tadi, yaitu yang pertama fraud terhadap aset, fraud terhadap laporan keuangan, dan yang ketiga adalah korupsi. Nah, teman-teman, balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa sih orang itu bisa melakukan fraud? Kita di dunia akuntansi atau di dunia audit itu mengenal dengan istilah fraud triangle atau segitiga fraud, tentunya segitiga. Ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang melakukan fraud. Yang pertama, adanya pressure, adanya opportunity, dan adanya rasionalisasi. Pressure, misalnya kita dihendaki sebagai manajer keuangan untuk menghasilkan keuntungan. Pokoknya pemilik nggak mau tahu, harus untung. Nah, karena ditekan seperti itu, ada pressure, sehingga mau nggak mau kita palsukan laporan keuangan. Kita lakukan window dressing, seolah-olah laporan itu bagus, kondisi keuangan kita seolah-olah bagus. Yang kedua, adanya opportunity, adanya peluang kita untuk melakukan itu. Nah, biasanya muncul peluang ini, teman-teman, karena adanya pengendalian internal yang lemah di sebuah perusahaan. Karenanya pengendalian internal itu penting untuk memperkecil opportunity atau peluang untuk melakukan kecurangan. Nah, contohnya misalnya pengendalian internal, tidak boleh melakukan transaksi yang menggunakan cash atau fresh money. Harus selalu, katakanlah di angka 1 juta harus selalu transfer atau buy bank, sehingga semua transaksi akan kedetek jelas, ada rekening orangnya, seperti itu. Yang ketiga, faktor yang penting adalah rasionalisasi. Nah, ini bahaya, teman-teman, ketika kita dalam sebuah lingkungan di mana fraud itu sering sekali terjadi dan tidak ada yang memutus untuk atau mengatakan wah ini salah, wah ini keliru, sehingga kita pun yang awalnya tidak melakukan fraud, tapi karena kita berada pada lingkungan yang merasionalisasi kecurangan itu, sehingga kita tidak mau melakukan kecurangan itu. Contoh sederhana, ketika misalnya kita di lampu merah, ketika lampu merah harusnya kita berhenti, namun ada pengendara lain yang menerobos lampu merah, disusul oleh pengendara lain, sehingga jumlahnya jadi banyak. Kita yang awalnya berhenti karena melihat banyak sekali yang melakukan pelanggaran tadi, yang juga tetap lanjut di lampu merah, sehingga muncul rasionalisasi kita, oh kayaknya ini benar nih, sehingga kita lanjut untuk melakukan atau tidak berhenti ketika lampu merah. Nah, ini adalah 3 faktor yang penting atau fraud triangle yang bisa melatar belakangi kenapa seseorang bisa melakukan faktor kecurangan. Demikian teman-teman penjelasan saya mengenai audit kecurangan di segmen kali ini. Mudah-mudahan menjawab kebutuhan atau keinginan tahuan teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.